Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Saya ingin menyapa dulu kawal awal yang mantap wal, sahabat awal. Dan kalian sekarang menyaksikan podcast Kawal Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat selalu buat kita semua. Nah, di video yang kedua ini, seperti biasa, kami akan menghadirkan tokoh-tokoh, juga profesi-profesi yang sangat penting juga dalam membangun sebuah proses pemerintahan di sebuah daerah atau apapun itu permasalahannya. Nah, ngomong-ngomong masalah ini saya harus mengatakan begini dulu. Salam budaya. Karena narasumber kali ini itu menyangkut tentang kebudayaan. Langsung saja saya sapa. Halo Kak Hamdani. Ya, Bung Oji. Iya. Terima kasih. Ya biasa beliau di aktivitasnya saya panggil kakak karena memang usianya juga tidak terbilang cukup tua, tapi beliau ini sudah termasuk legend ya, pemerhati budaya yang ada di Kota Samarinda. Apa kabar Kak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Bang Oji. Apa nih aktivitas yang lagi sedang dilakukan akhir-akhir ini? Ini bersama kawan-kawan dari Teater Matahari. Kita sedang menggarap persiapan pentas di Temu Karya Taman Budaya di se-Indonesia di Bandung tanggal 20 nanti. Oh, gitu. Jadi judulnya itu kita mengambil judul yang erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kudungga pada saat pemerintahan Maharaja Mulawarman. Wah. Nah, ini memang drama klasik, tapi kita mainkan dengan gaya teater kekinian begitu. Menarik sekali. Ini luar biasa sekali. Nah, sebelum masuk ke topik tadi ya, ini menarik lagi tentang sejarah, tentang kebudayaan. Kita pengen tahu nih sosok Kak Hamdani ini sehari-harinya ya kan. Kalau saya lihat sih memang hidup apa namanya dari kesenian, segala aktivitas itu berhubungan dengan kesenian, dan beliau ini adalah seorang penulis juga gitu. Kak, pengen tahu nih sudah berapa karya yang dihasilkan? Saya berkarya itu sejak kuliah tahun 80-an di Unmul, Pisifal. Itu sudah coba-coba menulis puisi, kemudian menulis naskah drama dan pementasan teater bersama Teater 77 dan Teater Mahasiswa Unmul. Dan cukup banyaklah catatan dan prestasi ketika sejak tahun 80-an sampai sekarang. Aktivitas saya sehari-hari ya begini ini. Cuma saya malu mencantumkan atau merasa masih agak kurang enak begitu mencantumkan pekerjaan saya di KTP sebagai seniman dan penulis begitu. Jadi pekerjaan swasta. Karena ada pernah seorang teman itu mencantumkan di KTP-nya pekerjaan sebagai seniman ketika dia mau kredit motor ditolak oleh leasing karena pekerjaannya di sana sebagai seniman. Nah, jadi memang saya prihatin dan kok ini pekerjaan seniman ini kan sama dengan profesinya kalau misalnya sebagai wartawan, sebagai apa begitu, sebagai pengusaha dokter, pengacara, atau sama itu profesi. Ya, betul. Cuma ternyata di masyarakat, terutama yang berkaitan dunia ekonomi, seniman itu seperti sesuatu yang tidak bisa menjamin. Begitu ya. Apa namanya? Nggak jelas ya penghasilannya. Jelas penghasilannya. Iya betul. Padahal kalau ditekuni, insya Allah ada. Meskipun tidak sebanyak kalau kita misalnya jadi pengusaha lain, atau jadi apa begitu. Iya benar. Sejak dulu saya berprofesi sebagai seniman dan penulis. Kalau saya misalnya sekarang sampai sekarang masih jadi jurnalis, itu saya anggap sampingan. Meskipun jurnalis itu ada kepastian dari perusahaan yang merekrut saya sebagai wartawan di sana. Tapi saya tetap menganggap bahwa pekerjaan seniman
dan budayawan itu sebagai satu profesi saya. Alhamdulillah sudah sekitar 45 tahun saya melakukan aktivitas ini, dan cukuplah artinya, meskipun kadang-kadang ya maklum sendiri. Kalau sepi job ya apa boleh buat. Betul. Terpaksa harus pasrah menerima omelan istri di rumah. Iya itu pasti benar-benar. Iya. Memang begini, apa cuman di kota kita ya Kak, masalah seniman itu jadi apa ya, semacam kayak dipandang sebelah mata, memang nggak jelas juntrungannya, nggak jelas penghasilannya, mau jadi apa gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat sendiri di luar sana, ya mungkin kiblat kesenian saat ini di Indonesia ada di Jogja atau di daerah-daerah lainnya. Seniman-seniman di sana itu bisa nggak ada punya gambaran nggak Kak? Kira-kira kehidupannya apakah sama sedramatis yang ada di kota Samarinda atau? Sangat bahkan sangat dramatis ketimbang para seniman yang ada di Kaltim. Oh iya. Saya punya referensi beberapa orang seniman nasional seperti Sutarji Kalsum Bahri, itu penyair luar biasa. Kemudian juga ada beberapa lain di Jogja termasuk Mas Untung. Itu mereka menggantungkan kehidupan dari menulis dan teater serta musik. Tapi itu tadi memang penghasilan kita anggap ini kaum minoritas tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi, nah ini akan tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Wartawan. Siap. Kalau kena rezekinya, itu penghasilan seniman tuh luar biasa. Bisa ngalah-ngalahin yang pengusaha ya? Bisa satu kali job, kita bisa hidup untuk 1 tahun. 1 tahun nganggur enggak apa-apa. Betul, itu. Menarik juga sih. Saya merasakan mungkin Iya. Oji pernah terlibat waktu PON. Iya. Saya dari penghasilan saya sebagai koreografer, sutradara, kemudian pimpinan produksi dan lain sebagainya cukup untuk hidup 1 tahun. Cuma setahun itu, habis itu ya cari lagi. Gitu. Itu prosesnya berapa lama itu PON? Ya ini buat informasi buat penonton. Kak Dani ini yang menggarap PON 2008 ya? Iya. PON 2008 PON kebetulan ke-17. Di sini, PON ke-17. Dan ya itu berapa lama prosesnya itu Kak? Itu kalau proses latihannya saja sekitar 2 bulan. Tapi proses untuk mendapatkan job itu 1,5 tahunan. Saya juga terlibat sebagai panitia, kemudian terlibat dalam membuat RAB-nya, membuat perencanaan dan lain sebagainya. Dikira cuma 2 bulan itu saja, padahal proses sebelum itu panjang. Betul. Bahkan saya terlibat juga dalam rekrutmen lelang dari EO. Dan ini saya buka saja bahwa semua EO yang waktu itu ikut tender di PON itu semua menghubungi saya karena saya pegang kuncinya, pegang rapnya dengan speknya. Jadi ketika saya di Jakarta, saya diculik ke sana kemari untuk mereka minta data. Jadi saya kasihkan aja data-data spek apa segala macam RAB. Akan tetapi saya bilang kalau menang seniman Kaltim harus diutamakan, dilibatkan. Mantap. Itu persyaratan saya. Kalau tidak saya nanti saya kalahkan begitu. Karena kebetulan saya termasuk tim untuk menyeleksi EO tersebut. Gitu. Oh begitu ya, menarik sih. Ya ini penting, mungkin sebuah pendidikan juga dan mungkin juga informasi buat kita. Menyangkut tentang IKN nih Kak. Jadi memang orang-orang di lokal itu selalu kalah ketika mengikuti sebuah tender, sebuah proyek. Jadi kenapa harus, taruhlah begini Kak, event aja. Kenapa harus artis dari Jakarta? Karena kita kan juga punya talenta yang sangat bagus yang juga bisa. Nah ini ada permasalahan apa Kak? Kalau tadi karena Kakak memang ada di dalam panitia, jadi bisa mengontrol itu. Selain itu ada nggak sih kalau bagi orang yang di luar sana Kak, misalkan kita mengikuti supaya kita itu tidak kalah dengan orang-orang yang nantinya datang dari luar mengajukan. Ini saya dengar-dengar juga Butet lagi mau nggarap tentang tarian di IKN ya. Nah itu sejauh apa nanti orang-orang di lokal ini keterlibatannya gitu? Jadi begini, dalam event-event nasional itu biasanya EO lokal itu selalu kalah. Apalagi kalau yang nilainya sudah puluhan M ke atas itu pasti tendernya sudah nasional. Kalau tendernya nilainya cuma 500 atau 1 M itu mungkin tidak ada masalah, mereka tidak berminat. Tapi kalau seperti PON itu 28 miliar
itu berbondong-bondong lah event organizer dari Jakarta sana datang ke Kaltim. Kita sebenarnya mendorong event organizer yang ada di Kaltim lokal untuk ikut lelang, ikut tender. Cuma persoalannya mereka kalah ketika disodori spek untuk membuat penawaran, mereka angkat tangan. Spesifikasi yang dibutuhkan dalam lelang tersebut untuk menggarap satu event itu mereka tidak punya. Katakanlah sound system yang sekian apa begitu, lighting dan lain sebagainya. Kita tidak punya. Akhirnya terkadang, dan itu memang dilakukan, itu EO lokal yang berambisi untuk ikut terpaksa menggandeng event organizer yang ada di Jakarta sana. Oke. Kemudian yang kedua faktor SDM, kualitas sumber daya manusia. Dalam tender proyek biasanya ada tenaga ahli. Misalnya katakanlah yang punya sertifikasi sebagai sarjana seni S1, S2 misalnya dari ISI Jogja atau IKJ Jakarta. Nah, Kaltim itu sangat langka itu. Kemudian sertifikasi lainnya. Ini yang membuat kenapa EO lokal atau perkumpulan lokal itu sulit menembus kalau ada event nasional. Nah, tahun depan itu Kaltim akan menjadi tuan rumah MTQ nasional tahun 2024, dan itu saya dengar, saya waktu sekitar setengah bulan yang lalu itu diundang oleh Kementerian Agama untuk berdialog seniman dan budaya Nusantara. Saya singgung tentang masalah MTQ nasional di Kaltim tahun depan. Dan ternyata dari komunikasi saya tersebut memang nilainya itu puluhan M, dan spesifikasinya pun itu sulit untuk dipenuhi oleh EO lokal. Pasti EO pusat atau EO Jakarta yang akan bermunculan, yang akan bersaing. Dan buntut-buntutnya EO lokal cuma jadi vendor saja. Ngesup aja ya. Ngesup saja. Cuma yang penting saya kembali seperti 2008, siapapun nanti pemenangnya harus memberdayakan seniman dan budayawan Kalimantan Timur. Karena ini mau tidak mau apa yang diangkat nanti pada tahun 2024 dalam pembukaan dan penutupan MTQ nasional tersebut adalah materi lokal Kaltim. Dan mereka pun saya yakin tidak akan mampu. Kalaupun mereka mencoba memaksakan diri, itu pasti akan ada persoalan begitu. Terutama dalam penggarapan pagelaran seninya. Ini kalau saya melihat dari sisi budayanya. Tapi kalau soal teknologi kita pasti kalah. Karena apakah EO Kaltim sudah punya, kalau kita nonton SEA Games atau Asian Games, punya itu apa namanya itu? LED. Yang tiba-tiba menyorot ke lapangan atau panggung itu berbentuk-bentuk seperti yang mapping itu. EO lokal itu belum punya. Betul. Belum lagi lighting yang kapasitasnya sekian puluh ribu. Kemudian dan lain-lain lah sudah, termasuk misalnya pengadaan artis. Mereka pun sudah punya jaringan untuk mendatangkan artis itu. Kalau EO dari Jakarta mungkin karena sudah terkoneksi mereka dengan artis, mereka bisa menekan harga sedemikian rupa. Harga teman. Tapi kalau EO lokal, harga profesional berarti. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi kendala. Paham. Ya, jadi selain memang ketersediaan equipment dengan spek yang dibutuhkan event. Iya, betul. Juga itu tadi ya, banyaknya juga yang menjadi faktor kenapa harus memilih orang dari pusat sana yang menggarap itu. Iya, mungkin nanti di ending kita akan coba, pastilah sebuah masalah itu pasti ada solusinya, bagaimana caranya kita bisa mengejar spek itu, karena toh IKN ada. Jadi, selain proses, ternyata ya itu berbicara tentang seniman ini berhubungan dengan uang yang miliaran, yang gede ya. Ya kenapa masih dipandang bahwa seniman itu yang tidak punya penghasilan, itu saya unik sekali itu. Jadi kalau dari kacamata Kak Dhani sendiri, bagaimana teman-teman yang pasti ada beberapa orang yang masih konsen di kesenian, apa yang harus, mungkin salah satu solusi atau ada pilihan lain supaya mereka
setidaknya itu bisa dihargai atau terangkat juga dengan seperti Kak Dani kan bisa ngegarap apa ini bisa sampai ke Jakarta gini. Nah, pengennya ada nanti penerus-penerus seperti Kak Dani ini apa yang bisa ditularkan? Jadi begini, memang itu problem dari masa ke masa kesenian di Kaltim. SDM-nya Kaltim ini lebih cenderung kepada hal-hal yang praktis. Itu harus dilengkapi dengan kemampuan lobby dan koneksi. Itu yang kedua. Kemudian literasi, artinya pengetahuan mereka tentang sesuatu yang akan digarap. Nah ini saya banyak punya teman yang kalau dia bermain di panggung atau sebagai artis di televisi itu jago. Tapi begitu masuk ke persoalan lobby-lobby, administrasi dan lain sebagainya, mereka punya kelemahan. Itu yang selalu saya diskusikan dengan Bung Sapril Tehanur, Ketua Umum Dewan Kesenian, dan saya sekarang Ketua Harian. Itu persoalan kita. Kita perlu seniman yang punya konsep, yang punya kemampuan administrasi, sekaligus juga dia juga menjadi seorang eksekutor di panggung. Nah ini yang kita langka. Ini yang kita langka, kita punyai. Kita punya di Samarinda. Samarinda seperti Bung Wawan Timur itu sutradara yang bagus. Tapi ketika dia berhadapan dengan upaya untuk menerobos sesuatu, untuk mendapatkan misalnya job, itu dia agak gagap gitu. Nah, sementara memang harus ada upaya. Nah ini mau tidak mau terpaksa kita harus mengharap OPD terkait dalam hal ini pariwisata dan Dikbud itu bisalah melakukan semacam penguatan kemampuan untuk memanajemen ini sebuah pergelaran atau garapan begitu. Nah selama ini kan SDM yang kita punya di Kaltim ini itu tadi mereka bagus dalam bermain, menyanyi, menari dan lain sebagainya. Ketika dihadapkan dalam hal untuk mencari lobby itu mereka punya kelemahan. Iya benar. Jadi memang kondisinya mungkin ya di daerah kita itu seniman tidak hanya pure sebagai kreator saja atau berkarya saja. Nah ini sebentar. Yeah. Saya lupa tadi Oji sempat menyinggung soal Butet Kertarajasa itu menggarap tari IKN. Nah, kenapa dia mampu menerobos? Yeah. Itu sebenarnya kita tidak perlu iri, tapi kita perlu meniru cara dia. Nah, iya itu mempelajari cara dia. Ternyata dia itu punya koneksi yang bagus di istana. Dia seniman yang sering main di lingkungan kekuasaan. Tahu sendirilah kan lingkungan kekuasaan. Dan ketika dia menyodorkan konsep, gagasan, ide tentang salah satu garapan, pihak di lingkaran kekuasaan itu percaya. Karena apa? Karena dia punya lobby. Kemudian orang juga melihat bahwa Butet ini punya kemampuan yang luar biasa yang melebihi seniman lain. Secara praktis dia sebagai seniman punya karya yang berkualitas. Secara di luar itu dia punya kemampuan lobby yang bagus. Nah ini yang model seperti ini seharusnya kita punya. Betul. Iya. Saya paham tuh. Artinya begini. Jadi yang tadi. Jadi seniman tidak hanya berkarya, tapi juga harus memang harus dipaksa untuk jadi harus bisa segalanya, memanajemen juga. Dan yang paling penting harus ini memang mungkin saat ini masih ada di beberapa seniman yang sudah skeptis lebih dulu terhadap pemerintah. Jadi saya nggak mau tahu pemerintah mau bantu apa enggak, yang penting saya berkarya. Itu yang mindset dia. Padahal kan itu salah. Artinya tadi terputus satu jaringan yang harus dimiliki kemampuan adalah lobby-lobby tadi. Bagaimana menjalin komunikasi itu Kak ya. Menjalin komunikasi kepada pihak-pihak yang memang punya wewenang itu dan harus disupport. Bagaimana mau support sedangkan seniman dan pemerintahnya tidak terhubung ini ya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di Kaltim, bahkan di tingkat nasional pun ada seperti itu, karyanya bagus. Cuma dia merasa karena sudah merasa bagus,
artinya orang yang datang ke dia. Itu Oh, sebenarnya begitu. tidak bisa prinsip seperti itu dipakai Dipakai. sekarang. Artinya kecuali misalnya sekelas maestro, Betul, betul. baru orang datang ke dia. Tapi kalau kelas-kelas kayak kita ini, Iya, betul. mau tidak mau terpaksa harus membuka pintu, Iya. berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam ini pemerintah atau perusahaan-perusahaan Iya, iya. besar. Kecuali karyanya memang sudah mendunia ya, mungkin Nah. internasional baru dipanggil ya. Nah, kalau kacamata kakak sendiri melihat sebenarnya kan kakak sudah banyak bekerja sama dengan lembaga, dinas-dinas dan sebenarnya apa benar gitu persepsinya para seniman ini bahwa pemerintah ini tidak menghiraukan tentang kesenian, pemerintah ini tidak memperhatikan tentang kebudayaan dan segala macam. Apa benar itu sepengetahuan Kak Dani sendiri di situ? Apa memang iya atau memang tidak ada komunikasi itu tadi? Jadi kuncinya memang di komunikasi. Ah, ah. Selama ini pemerintah itu, jujur saya katakan, mereka kurang mendapat informasi tentang kemampuan seniman atau budayawan. Karena kelemahan seniman dan budayawan itu kurang mau atau tidak mampu untuk mempublikasikan karyanya. Sehingga karyanya itu hanya beredar di kalangan terbatas. Akibatnya apa? Pemerintah menganggap oh ternyata seniman ini karyanya kayak dulu-dulu juga, tidak ada kemajuan. Begitu ya. Karena tidak ada upaya dari senimannya sendiri. Ini kita bicara dari sisi senimannya Iya. yang mempromosikan karya-karya dia. Nah, sementara pihak pemerintah itu merasa karena tidak ada referensi tentang karya seniman itu, akhirnya dia terpola dengan pekerjaannya, kesehariannya, apa itu istilahnya ya? Oh, Apa rutinitas? rutinitas. Heeh. Akhirnya apa? Kalau ada acara, Iya. ada seremoni, undang seniman, Mm-mm. nari-nari, nyanyi-nyanyi, habis itu ya sudah. Nah, jadi mereka menganggap seniman itu ya habis tampil dibayar ya sudah. Padahal yang kita butuhkan itu dari mereka karena mungkin tidak mendapat masukan, mereka ikut membina. Karena memang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, bahwa semua stakeholder yang para pihak mulai pemerintah sampai masyarakat itu harus aktif dan berpartisipasi dalam pembinaan pemajuan kebudayaan. Begitu juga ada juga perdanya. Oh iya. Perda nomor 10 tahun 2022 tentang pemajuan kebudayaan di Kalimantan Timur. Ah, boleh nih, menarik, nanti kita nyambungkan ke perda itu ya. Saya dengar kemarin sudah Dewan Kesenian Provinsi Kalimantan Timur yang disebutkan Kak Dani tadi, yaitu Pak Sapril Tehanor, kebetulan juga senior saya. Halo Pak Sapril kalau menonton video ini. Jadi mohon izin teman-teman sudah memperjuangkan tentang perda kesenian dan kebudayaan. Nah, lantas apa respon yang harus dilakukan oleh para seniman dan apa yang harus, artinya begini, perda itu akan membawa dampak banyak hal ya, yang membantu para seniman-seniman. Dan sementara ini apa yang hal yang paling konkret nih yang harusnya seniman bisa melakukan karena sudah ada perdanya nih, ada perdanya. Udah, kamu harus begini-begini, kamu harus jalin komunikasi atau seperti apa nih Kak? Jadi dalam perda itu yang kita rintis sejak tahun 2017 dan baru diresmikan, disahkan, ditetapkan tahun 2022, itu berproses selama 5 tahun. 5 tahun. Itu awalnya adalah perda pemajuan kesenian. Mendadak dalam waktu sebulan sebelum ditetapkan, setelah konsultasi ke sana kemari, Kemendikbud, Kemendagri, kemudian kita studi banding kemana-mana, disarankan menjadi perda pemajuan kebudayaan karena kesenian adalah salah satu dari 10 OPK kebudayaan. Oke, kita tidak ada masalah. Nah, dalam perda itu memang lebih ditekankan unsur pemerintah yang bertanggung jawab untuk pemajuan kebudayaan di Kalimantan Timur. Nah, persoalannya sekarang ini adalah itu
ada namanya sosialisasi perda yang dilakukan oleh DPR. Anggota-anggotanya turun ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan perda itu. Ternyata hampir semua stakeholder yang berkaitan dengan pemerintah belum memahami tentang perda tersebut. Jadi masih dalam tahap sosialisasi ini. Kemarin saya dengar Pak Makmur itu baru jalan di Berau untuk mensosialisasikan perda itu. Nah, perda itu sendiri sebenarnya respon dari anggota DPR, dari Pansus itu sangat luar biasa. Bahwa perda ini sangat-sangat perlu untuk kemajuan kebudayaan di Kalimantan Timur. Bahkan pada waktu itu salah satu anggota DPR, Ibu Peri Dianawang, mengatakan jangan sampai perda pemajuan kebudayaan ini menjadi perda tidur. Artinya perda dibuat setelah itu sudah. Tidak ada bekasnya sama sekali, gaungnya sama sekali, dan tidak ada upaya untuk pelaksanaan. Nah itu kuncinya kembali lagi, ada 3 pihak di sini yang bertanggung jawab supaya jangan jadi perda tidur. Pemerintah bersama DPR dan kemudian masyarakat kebudayaannya. Karena itu bicara soal kebudayaan, di dalamnya ada masyarakat kesenian. Ini harus ada upaya tindak lanjut, ada pertemuan, ini yang saya sarankan, saya sarankan dengan DPR, dengan OPD terkait, dalam hal ini Dikbud dan kemudian Dinas Pariwisata, untuk melakukan ini. Bagaimana sih kita bisa mewujudkan pemajuan kebudayaan sehingga perda tersebut tidak menjadi perda tidur yang sekedar ditetapkan habis sudah lewat. Nah, itu yang ternyata masih kelihatannya masih bertunggu-tungguan. Yang mana ini yang mau menginisiasi? Perdanya sudah ada, ini barangnya sudah ada. Tinggal bagaimana menjadikan barang itu, apakah dijadikan donat, apakah dijadikan sanggar pisang atau apa-apa, itu tergantung dari stakeholder yang terkait tadi, pemerintah, DPR, dan kemudian dengan para senimannya dan budayawannya. Nah ini yang belum. Akhirnya apa? Kita kadang-kadang masih, meskipun ada perda, masih diperlakukan seperti sebelum ada perda. Berarti tidak ada perubahan dengan itu? Iya, nyaris tidak ada perubahan. Artinya lagu yang dibawakan oleh Pak Sapril pada waktu dengar pendapat di DPR, lagu Ebit dari pintu ke pintu itu masih berlaku. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua itu tadi, makanya perlu ada pertemuan dengan semua stakeholder itu. Jujur saya katakan, misalnya bidang kebudayaan dan taman budaya serta pariwisata itu masih menganggap bahwa seniman dan senimannya itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Jadi sebagai pelengkap saja. Jadi mereka itu punya kegiatan, kemudian kita diundang, ayo kita berangkat. Nah, padahal kita perlu selain itu, perlu sama-sama merancang kegiatan. Seperti idealnya seperti DKI Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta itu merupakan mitra yang utuh. Dalam tanda petik ya, mereka itu dimintai pendapat dalam penyusunan program di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Jakarta. Wah, keren. Jadi nanti mereka sama-sama menyusun program, menyusun kegiatan serta RAB-nya. Dibuka sedemikian rupa. Ini mana yang nanti pekerjaannya dinas, ini mana pekerjaannya seniman, komunitas, mana ini yang pekerjaannya Dewan Kesenian, begitu. Nah itu yang model seperti itu yang kita harapkan. Kita memang kita diundang Dewan Kesenian, rakor kebudayaan, kemudian rakor pariwisata. Tapi di sana kita cuma dapat kabar saja bahwa ini loh seniman nanti ikut ya nanti. Begitu. Ini loh seniman nanti saya kasih kegiatan. Ujuk-ujuk seperti itu. Tidak diajak untuk
menyusun program pemajuan kebudayaan Betul. itu. Dan kritik saya buat pemerintah itu tadi, mereka masih menganggap terkadang dinas atau bidang atau taman budaya menganggap dirinya itu sebagai event organizer. Mereka yang melakukan kegiatan itu. Seniman cuma diundang. Iya. Sebenarnya idealnya kan, ini ada pekerjaan, Mm-mm. seniman loh yang kita utamakan, tolong nanti kita atur ya. Iya. Sedemikian Kita rupa. rumuskan bareng. Ini yang mulai menentukan penari misalnya, menentukan tanggal keberangkatan, menentukan event yang akan ditampilkan. Itu terima bersih. Itu satu sisi bagus. Cuma satu sisi lain itu bukan pembelajaran yang baik bagi upaya pemajuan kebudayaan. Jadi bahkan ada terkesan tertutup dalam soal penganggaran. Tahu-tahu kita dapat sekian misalnya. Padahal kalau lihat buka dipanya itu ternyata sekian begitu. Itu yang terjadi. Iya, menarik sih memang Kak. Sebenarnya itu banyak yang terjadi memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedinasan. Artinya mungkin saya bagian dari teman-teman seniman yang juga sebagai pelaku, banyak kegiatan-kegiatan hanya menjadi seremonial saja memang, yang tidak outputnya tidak dapat yang mau kita inginkan gitu. Bahwa harusnya rancangan, taruhlah contoh misalkan kita harus punya ruang pementasan atau apa, tidak representatif, tidak sesuai dengan apa kita. Nah ini memang butuhnya forum-forum group discussion yang harus melibatkan antar mereka, dan mungkin ada beberapa kali kegiatan sama seperti itu, tapi ya kenapa ya setiap kegiatan seperti itu hanya berisikan curhatan-curhatan saja, keluh kesah keterbatasan si dinas, keterbatasannya seniman, dan kan nggak nyambung. Harusnya diikut sertakan dalam perancangan, kita membuat kegiatan ini nih, gimana caranya supaya bisa meledak, atau ada ide-ide baru dari kesenian dong. Senimannya, bukan orang dinasnya yang mikir kan, kreativitas. Nah ini yang terjadi selama ini itu, dan akhirnya ketika ada kegiatan ya orang-orang yang terdekat situ aja ditampilkan. Nah ya kira-kira sampai kapan itu? Bahkan ada dinas, saya tidak perlu sebut namanya, dinas itu, mereka punya sanggar binaan sendiri. Itu sebenarnya aturannya nggak boleh. Orang dinas sendiri punya sanggar sendiri. Punya sanggar sendiri, jadi bila berangkat ya otomatis dia itu lagi. Benar-benar. Nah itu iya benar sih. Berkaitan dengan itu tadi memang perlu ada semacam dengar pendapat yang tuntas begitu. Betul. Jangan ujuk-ujuk kita disodori program, tapi kita tidak tahu proses hababun nuzulnya program tersebut. Betul. Jadi saya pernah ada bincang-bincang dengan anggota DPR bahwa sebenarnya kalau mau itu DPR menjalankan fungsi pengawasannya. DPR kan banyak sudah mendengar keluh kesah masukan yang kita ceritakan tadi itu. Idealnya memang anggota DPR sebagai wakil kita, betul, di parlemen, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu bisa jadi menjalankan fungsi pengawasannya. Kan ada komisi yang membidangi masalah kebudayaan. Di DPR Kaltim kan ada komisi 4. Harusnya mereka itu yang mengawasi. Ternyata kamu kok main sendiri? Pak, ini karena begini. Kemudian Bapeda sudah menyodorkan begini. Terus ada pokirnya begini. Nah, ini persoalannya. Ada pokir, ada titipan dari anggota DPR, mulai pusat sampai kabupaten kota untuk melakukan satu kegiatan. Tiba-tiba seniman ujuk-ujuk disodori, kamu laksanakan ini ya. Dari mana? Sudahlah, kamu jangan pokoknya mikir sumber dananya, pokoknya kamu kubayar. Begitu. Dan yang lebih parahnya lagi itu kegiatan cuma misalkan, besok ya, lusa ya kamu nampil bayar gini. Nah, kan karya itu kan butuh proses dan segala macam ya untuk bisa maksimal. Nah, memang uang itu segalanya butuh uang, tapi kan uang juga bukan untuk segalanya. Betul, ya kan. Kadang-kadang itu menjebak, akhirnya yang menjadi korban adalah karyanya. Karena durasi proses garapan sebuah karya itu tidak lagi melulu hanya tentang masalah uang. Oke, uangnya ada, kamu mentos besok ya. Nah, ini udah merembet di waktu ujung nih, Kak. Bang Awaludin ini insya Allah nanti akan duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Ya mudah-mudahan ada hal dan sesuatu yang bisa nantinya dibawa. Karena kan memang yang seperti pembahasan kita tadi bahwa tugas pokok seorang anggota dewan adalah mengawasi, menganggarkan dan membuat peraturan itu tadi. Nah, 3 hal itu mungkin ada Kak yang bisa disampaikan untuk Bang Awal nantinya. Saya senang tagline-nya ini awal yang baik untuk Kaltim. Amin. Amin. Saya senang tagline-nya ini. Iya, iya. Jadi memang insya Allah Bung Awaludin Iya. mudah-mudahan tanpa ada pretensi apapun, Iya. saya jujur tidak berani lagi berpolitik sekarang, tapi sebagai pribadi saya mengharapkan dia nanti akan jadi anggota dewan di Amin. provinsi. Amin, amin. Dimanapun dia ketika terpilih nanti masuk ke Karangpaci, apakah komisi 1, 2, 3 sampai 4, kita harapkan dia tidak lupa dari amanat kita sebagai orang yang mereka wakili, orang yang dia wakili sebagai rakyat ini. Betul. Kalau saya melihat ini bahwa tolong Bung Awaludin, Awaludin bisa menjadi corong kami, harapan kami di DPR dalam bidang kebudayaan. Misalnya Bung Awaludin ditempatkan di Komisi 1 yang tidak ada hubungan spesifik dengan kebudayaan, tetap harus memperjuangkan karena Komisi 1 kalau tidak salah itu berkaitan dengan pemerintahan kalau tidak salah. Itu kan pemerintahan itu tetap harus ada berkaitan dengan ada masalah kebudayaan. Betul. Apalagi kalau misalnya Bung Awaludin ini nanti akan ditempatkan di Komisi 4. Itu kesra, kesehatan, kebudayaan, olahraga dan berkaitan dengan masalah SDM. Iya. Nah ini penting untuk menampung aspirasi kami sebagai orang yang mewakilkan Anda untuk menjadi anggota DPR nanti di 2024 sampai 2029 untuk tadi menjalankan fungsinya, fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting. 3 fungsi itu harus bisa dilaksanakan dengan baik. Kita harapkan dan saya tadi menyampaikan insya Allah akan jadi. Amin. Itu mampu membuat perda kebudayaan itu tidak menjadi perda tidur. Seperti tokoh dari PDI juga, Ferry Dianawang. Waktu dia bicara dengan saya dan di forum, Pak Hamdani, saya ingin perda kebudayaan, pemajuan kebudayaan dan perda yang berkaitan dengan masalah kebudayaan itu tidak menjadi perda tidur. Karena kebudayaan itu adalah karakter bangsa, jati diri bangsa, identitas daerah. Nah, bayangkan kalau kebudayaan itu tidak kita pedulikan lagi, niscaya identitas kita sudah hilang, jati diri kita sudah hilang. Dan satu ketika hudok diklaim Malaysia, kita akan kalang kabut. Karena itu kita tidak terlalu hirau dengan pemajuan kebudayaan. Kebudayaan itu idealnya memang sangat penting sekali bagi pemajuan sebuah bangsa ataupun daerah. IKN saja, otorita IKN sekarang melakukan proses percepatan pemajuan kebudayaan. Pak Bambang Susantono sebagai kepala OIKN itu sekarang lagi roadshow tentang masalah pemajuan kebudayaan di IKN. Baru-baru ini kan ada dialog di Taman Ismail Marzuki. Kemudian nanti akan mengadakan jambore jambore seniman, kemudian dialog kebudayaan. Ini jangan sampai nanti perhatian dari OIKN dengan perhatian pemerintah provinsi itu jomplang. Akibatnya itulah nanti bahwa seniman-seniman dari Jawa, dari Sulawesi berdatangan yang tidak mengerti tentang budaya Kaltim, mereka nanti bersimaharajalela di OIKN itu. Kita ketinggalan. Nah ini artinya memang harus ada bahwa kemajuan IKN dalam memajukan kebudayaan dan kemajuan Kaltim dalam memajukan kebudayaan harus ada balance, harus imbang begitu.
Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat kalian nih. Luar biasa, ini penting sekali. Alhamdulillah ini dapat masukan yang sangat-sangat berharga sekali di kedepannya nanti. Ya mudah-mudahan amin. Kita doakan bersama juga Bang Awal, ini sapaan akrabnya Bang Awal. Bang Awal Ya, Bang Awal. Asik kan, awal yang baik. Awal untuk yang Kaltim. baik untuk Kaltim. Insya Allah semua nanti akan didengarkan. Udah pasti tadi fungsi pengawasan itu yang penting juga ya catatannya, bahwa yang paling penting tadi adalah budaya itu adalah karakteristik sebuah bangsa. Dan itu kalau kita kehilangan dan kita tidak menjaga budaya, otomatis kita kehilangan identitas. Kita tidak punya karakter. Itu saja, terima kasih Kak Dani udah berkunjung. Terima kasih juga ya. Sudah menyampaikan unek-uneknya. Ya, di sini memang ruang untuk menyampaikan unek-unek dan curhatnya. Oke, lain kali mungkin kita akan bicara lebih spesifik, mungkin kita undang lagi dah. Ya, insya Allah. Banyak lah tentang pemerintahan, dan ya penting sekali antara seniman, terus pemerintah dan legislatifnya juga harus terkoneksi dan bisa balance. Itu saja, terima kasih. Salam sehat semua buat pemirsa podcast Kawal Awal. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.